Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini dari kelas 2B Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perawatan neonatal esensial pada saat lahir. Yang pertama, perawatan neonatal esensial pada saat lahir. Pelayanan kesehatan neonatal esensial merupakan suatu pelayanan yang digunakan untuk penunjangan kesehatan bayi yang baru lahir, meliputi perawatan tali pusat dan perawatan pasca saat lahir. Terus, pencegahan hipotermia, menataki bayi secara dini dengan eksklusif, usaha bernafas spontan, dan upaya pencegahan infeksi. Ada juga indikator untuk pencegahan penyelamatan bayi, meliputi penyediaan sistem yang berkualitas untuk melayani kesehatan dan memasukkan program esensial dalam program pelayanan ibu dan anak, menyediakan akses layanan kesehatan yang esensial, memberikan wawasan merupakan pengetahuan tentang kesehatan neonatal yang esensial. Terus yang kedua, penilaian awal dengan pendekatan manajemen bayi baru lahir atau BBL normal. Penilaian awal dilakukan pada setiap BBL untuk menentukan apakah tindakan resusitasi harus segera dimulai. Terus, segera telah lahir, dilakukan penilaian pada semua bayi dengan cara petugas bertanya pada dirinya sendiri dan harus menjawab segera dalam waktu singkat. Terus ada, apakah bayi lahir cukup bulan? Apakah air ketuban jernih dan tidak bercampur mekonium? Apakah bayi bernafas atau detak menangis? Apakah tonus otak bayi? Bila semua jawabannya itu iya, berarti bayi baik dan tidak sakit. Terus ada perlakuan tindakan resusitasi. Pada bayi ini segera dilakukan asuhan. Bayi normal, bila salah satu atau lebih jawabannya tidak baik, memerlukan tindakan resusitasi, segera dimulai dengan langkah awal resusitasi. Terus yang ketiga, pencegahan kehilangan panasial. Itu cara mencegahnya kehilangan panas. Keringat tubuh bayi setelah lahir. Susui bayi segera setelah lahir, IMB dan ASI eksklusif. Terus suhu kulit dada ibu yang melahirkan akan menyesuaikan dengan suhu tubuh bayi. Jika bayi terdingin, suhu tubuh ibu otomatis naik 2 derajat untuk menghangatkan bayi. Jika tubuh bayi kepanasan, suhu tubuh ibu otomatis turun 1 derajat untuk mendinginkan bayi. Terus ada tindakan memandikan bayi sebelum 6 jam telah lahir. Hal ini bermanfaat agar Phoenix tidak cepat hilang, membantu regulasi suhu tubuh, menurunkan risiko infeksi, menciptakan keberhasilan menyusui, menciptakan bonding ibu bayi dengan menjaga kesadaran gula darah bayi tetap stabil. Tempatkan bayi pada lingkungan hangat, berikan bayi pakaian dan topi hangat dan lembut. Terus segera ganti popok baju yang basah, hangatkan tangan sebelum menyentuh bayi. Yang keempat, pemotongan dan perawatan tali pusat. Saat memandikan bayi di rumah, usahakan tali pusat tidak bisa basah minyak, bedak, atau jamu-jamu tidak perlu diberikan pada tali pusat karena akan membuat basah dan lembab. Beberapa tahan umum sifat pada tali pusat antara lain tali pusat bercium bau dan dapat terlihat nanah. Tambahkan kemerahan pada kulit sekelilingnya tali pusat,
nyeri, tekanan di sekitar pusat, dan dapat diikuti dengan demam. Apabila ditemukan adanya infeksi pada tali pusat, langkah pertama yang dapat dilakukan di rumah adalah orang tua jangan panik. Bersihkan ujung tali pusat menggunakan alkohol yang 70%. Bayi tetap diimunisasikan ASI. Lama bayi sadar, segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan peningkatan lebih lanjut. Terus yang kelima, inisiasi menyusui dini IMB. Inisiasi menyusui dini IMB adalah proses bayi menyusu segera setelah pembangunan bayi dibiarkan mencari puting susu ibu sendiri, tidak disodorkan langsung ke puting susu ibu. Terus pencegahan pendarahan. Pencegahan pendarahan melahirkan sangat berhubungan dengan peristiwa kehilangan darah atau pendarahan dan perdarahan akibat proses melahirkan adalah merupakan suatu hal yang sangat berpotensi berbahaya. Bahkan hingga saat ini perdarahan setelah melahirkan atau mendarat postpartum merupakan penyebab terbanyak dari kematian ibu di seluruh dunia pada di Indonesia. Pencegahan infeksi mata. Sakit mata umumnya ditandai dengan rasa nyeri, pembengkakan gatal, atau kemerahan pada mata. Gejala ini mungkin bisa mengindikasikan Anda mengalami infeksi mata. Untuk mengetahui jenis infeksi mata yang Anda alami, Anda harus memeriksanya ke dokter. Selain menemukan penyebabnya sakit mata, pemeriksaan medis juga akan memungkinkan dokter dalam memberikan pengobatan yang sesuai. Terus ada yang ke-8, pembagian imunisasi. Itu ada 5, hepatitis B, imunisasi polio, imunisasi BCG, imunisasi campak, imunisasi DPT, HB, HID. Terus yang terakhir, yang ke-9, pemberian identitas. Pemberian identitas memberikan identitas pasien dan atau pasien merupakan hal yang penting baik pada saat pengisian surat pengantar atau formulir pemeriksaan pendaftaran, pengisian label, wadah spesimen pada setegentar atau formulir permintaan laboratorium secara langkah 1, tanggal laboratorium permintaan 2, tanggal dan jam mengambil spesimen. Yang ketiga, identitasi, nama, umur, jenis kelamin, alamat, terus ruang termasuk rekaman medik. Yang keempat, identitas pengirim, nama, alamat, nomor telepon, 5, nomor laboratorium, 6, diagnosis atau keterangan klinik, 7, obat-obat yang telah diberikan dan lama memberikan, 8, pemeriksaan laboratorium yang mengurus. Yang ke-9, jenis spesimen. Yang ke-10, lokasi pengambilan spesimen. 11, volume spesimen. Yang 12, medis transport atau pengawat yang digunakan. 13, nama pengambil spesimen. Yang 14, informasi center label wadah spesimen yang akan dikirim atau dibelikan ke laboratorium harus memuati 1, tanggal pengambilan spesimen, 2, nama dan nomor, 3, jenis. Sekian dari saya Hartini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.